Ibu dosen serta guru PAMO yang saya hormati. Perkenalkan, saya Iis Kastuti dengan NIM 2110980 dari SMK Negeri 57 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jambatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam hal ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi housekeeping 1 KD 3.5 dan 4.5 prosedur pembersihan area hari Senin 6 Desember 2021. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang. Bagaimana tadi ulangannya? Pasnya bisa nggak? Bisa, Bu. Ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Boleh, Hajiz? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih, Hajiz. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya silakan kamu mengisi presensi ya, yang sudah Ibu share linknya. Ibu kasih waktu. Sudah selesai? Kalau sudah, ya kita akan ke materi. Nah, sebelum kita belajar, coba Ibu melihat grooming kalian. Sudah rapi kan? Ya, terima kasih. Coba tangannya. Ya, bagus sekali. Ya, walau bagaimana kondisi saat ini kita masih belum aman dari corona ya. Jadi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Jadi kita tetap harus menjaga dengan berapa M untuk menjaga protokol kesehatan? 3M. 3M ya. Tetap dimanapun. Kemudian presensi, kemudian nah sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, nah coba Ibu mau mendengar kamu membacakan Pancasila. Ayo Randito, masih hafal enggak Pancasila? Ya silakan Randito. Pancasila. 1. Ya. Tuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus sekali. Terima kasih Randito ya. Dimanapun kita tetap dalam bentuk apapun, apakah kita menyukai lagu-lagu kebangsaan, menyanyikan lagu kebangsaan, atau misalnya falsafah ya dalam hidup untuk kebangsaan, tetap harus kita kita sukai, karena itu bagaimanapun rasa cinta kita terhadap nasionalis. Ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang proses pembersihan area. Ya. Nah apa sih manfaatnya atau kamu belajar ini? Nah kalau untuk di dunia perhotelan, ya masa sekarang ini dengan kamu mempelajari proses pembersihan area dengan materi housekeeping itu akan memberi kamu kemudahan ya jenjang karir yang cepat ya. Ini Ibu akan sampaikan materi hari ini. Ibu coba share screen. Coba kamu perhatikan.
Ya, itu tadi kasus yang akan kita bahas. Ya, sekarang izinkan kita akan membahas materinya hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini tentang housekeeping. Nah, ini learning Google yang sudah Ibu share, yaitu presensinya di sini, link Google Classroom-nya, dan nanti ada post test-nya, dan kita menggunakan WhatsApp group ya. Nah, ini KIKD-nya. Coba siapa yang bisa baca? Sahna, silahkan dibaca tentang KIKD-nya. KIKD hari ini adalah 3.5 menganalisis pembersihan area kering dan basah. 4.5 melakukan pembersihan area kering dan basah. Iya, terima kasih. Itu KIKD-nya. Dan ini siapa yang bisa baca? Boleh? Aska, boleh tolong dibaca? Tujuan pembelajaran satu melalui tayangan melalui tayangan video, slide dan diskusi dalam penugasan kelompok, peserta didik dapat menganalisis karakteristik prosedur pembersihan area kering dan basah sesuai standar operasional prosedur atau SOP. 2. Melalui tayangan video dan slide dan diskusi dalam penugasan kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan karakteristik prosedur pembersihan area kering dan basah sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Melalui penugasan kelompok dengan diawasi guru melalui zona meeting, kegiatan mengumpulkan informasi dan diskusi, peserta didik dapat melakukan pembersihan area kering dan basah dengan standar operasional prosedur SOP yang telah ditentukan. Iya, terima kasih Aska. Jadi itu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, kemudian penilaiannya kita menggunakan 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan itu dari apa namanya? Kamu mengisi post test ya, keterampilan itu saat praktek, dan sikap kejujuran, disiplin ya, dan sebagainya. Nah, di sini tadi kita sudah tayangkan video kasusnya. Nah, kemudian Ibu akan membagi grup diskusi ya. Nah, untuk grup diskusi kita akan masuk ke breakout room. Kita menjadi 2 kelompok. Silahkan masuk ke kelompok masing-masing. Sudah bisa belum? Silahkan join. Sudah join? Iya. Kelompok 1. Ya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang ditanyakan? Paham ya tugasnya ya? Oke. Ibu akan ke kelompok berikut. Bagaimana kelompok 2? Apakah tugasnya ditanyakan? Paham ya? Yang sudah Ibu share di itu LKPD? Tugasnya pilihan ganda atau yang mana, Bu? Yang kelompok saya. Yang kelompok. Jadi dilihat dari kasus itu kan ada LKPD ya. Dari kasus tadi, tugasnya adalah apa yang harus kamu lakukan. Ya, video tadi kan ditayangkan. Ya, nah itu bagaimana menurut kalian? Diskusikan. Yang benarnya harus seperti apa? Ya, prosedur pembersihannya harus seperti apa? Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada, Bu. Oke, jelas ya. Bagaimana tadi hasilnya setelah diskusi? Ya, siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian? Kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Siapa kelompok 1? Ajis ya? Apa Sahnas? Kita kelompok 2, Bu. Naswa kelompok 2. Boleh kelompok 2 dulu yang presentasi boleh? Iya, Bu. Saya, Bu. Ya boleh. Silakan Ajis. Atau kamu mau pakai itu, mau pakai PPT atau apa? Dibacakan aja. Mau dipresentasikan? Dibacain aja, Bu. Oke, Iya. siap. Silakan. Jadi, alat yang dipakai untuk membersihkannya yaitu broom, dustpan, mop, candy carry. Dan untuk bahan pembersihnya yaitu glass cleaner dan floor cleaner. Untuk caranya, pertama ambil wet floor sink
lalu letakkan di depan objek yang akan kita bersihkan. Yang kedua, ambil pecahan beling yang berserakan, lalu mopping lantai yang terkena tumpahan air kopi. Setelah itu, bersihkan objek lainnya yang terkena kopi. Yang seperti di video tadi itu jendela. Jadi kita bersihkan jendelanya dengan window wiper dan glass cleaner. Setelah itu, setelah semuanya beres, taruh alat-alat yang sudah dipakai tadi ke tempatnya semula. Dan pastikan alatnya sudah bersih setelah dipakai. Gitu, Bu. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan temannya, silakan. Ya, saya Bu. Ya, silakan. Jadi setelah melakukan proses pembersihan pada noda kopi, kita mungkin perlu melakukan pembersihan lagi pada lobi, kan itu tadi tempatnya masuknya lobi. Nah, alat-alat yang digunakan itu ada broom, dustpan, mop, double bucket, cleaning cloth, lobby duster, vacuum cleaner, GB camper, dan yellow sign untuk menghindari adanya orang yang lewat saat melakukan proses pembersihan. Lalu chemical yang digunakan ada glass cleaner, multi-purpose cleaner, dan floor cleaner. Iya, jadi alat yang digunakan jangan lupa pakai forsein ya, supaya tamu atau siapapun yang lewat tidak terjadi kecelakaan ya, betul sekali. Mungkin ada yang lain menambahkan lagi kelompoknya? Mungkin pas lagi bersihin pakai sarung tangan kali ya Bu ya? Biar saat dibersihkan menggunakan sarung tangan. Ya, jadi tadi, nah kira-kira tadi dari video yang ditayangkan, proses sebelum pembersihan harusnya seperti apa dulu? Tadi kan tamu memecahkan kaca ya, cairan minuman kopi kena kaca, kena meja, kena lantai. Ya, nah sebelum membersihkan harusnya seperti apa? Mengasesi area yang akan dibersihkan, sama kemudian mengetahui alat apa yang akan digunakan. Ya, jadi kita mengidentifikasi dulu ya areanya, kemudian melihat atau mengidentifikasi alat yang digunakan apa, chemical yang digunakan apa. Ya, nah kemudian pada saat proses pembersihan tadi yang belum dilakukan oleh petugas public area tadi apa? Menggunakan alat pelindung sama menggunakan floor sign supaya memberitahu. Tidak menggunakan alat pelindung, apalagi itu serpihan kaca ya, berbahaya, itu harus menggunakan hand glove. Kemudian tidak menggunakan floor sign. Menyingkirkan atau memindahkan area yang akan dibersihkan. Di situ kan tadi ada kursi, mejanya tidak dipinggirkan, ya harusnya diangkat, dipinggirkan dulu supaya bekerjanya lebih enak, ya. Nah kemudian diangkat pecahan kacanya dengan menggunakan hand glove dan meletakkannya bukan di carry, ya harusnya dia membawa tempat sendiri atau misalnya plastik atau membawa dustpan, dan jangan dicampur karena apa, tempat carry untuk apa? Untuk membawa alat ya kan, bukan untuk meletakkan pecahan kaca ya. Nah kemudian cara bekerjanya, perhatikan tadi apa cara bekerjanya, tidak sesuai SOP. Seharusnya dari atas ke bawah ya, dari kaca dulu, bersihkan dulu kaca-kacanya, percikannya, kemudian dari atas dari kaca ya, di lantainya nggak usah dipel bersih dulu, yang penting bersihkan cairan ya, kemudian bersihkan serpihan kaca dengan menggunakan hand glove, kemudian membersihkan kaca jendela dari atas ke bawah ya, kemudian mejanya juga harus dibersihkan dulu, baru terakhir ke lantai ya. Jadi prinsip kerjanya dari atas ke bawah, dari jauh mendaki yang terdekat. Nah, jadi itu. Oke, siapa lagi yang bisa menambahkan? Cukup ya. Ya, tadi kamu sudah mempresentasikan bagus sekali ya. Nah, kemudian Ibu akan menyampaikan materi, kita menyambung materi yang tadi
Ya, mengapa dan bagaimana harus bersih? Nah, ini materi kita, pembersihan area kering dan basah. Ya, nah sebelum kita bekerja, tentu harus melakukan persiapan. Persiapan itu meliputi tadi, ya, persiapan untuk diri kita sendiri, grooming, ya, persiapan alatnya, persiapan bahannya, kemudian harus mengidentifikasi juga keadaan yang akan kita bersihkan. Kemudian kita juga harus mengetahui teknik atau proses pembersihan, ya. Nah, setelah tahu tekniknya baru ke prosedur pembersihan area. Nah, teknik yang kita ketahui ada berapa macam teknik pembersihannya, ya. Nah, ini mulai dari persiapan, kita harus mengidentifikasi area yang akan dibersihkan. Jadi harus dilihat dulu areanya seperti apa, apakah di area kering, area basah, atau mungkin di dalam bangunan hotel ya, atau di luar, itu harus diidentifikasi. Kemudian objek yang akan dibersihkan apa? Nah, tadi dilihat dari kasus bahwa di situ objek yang akan dibersihkan ada kaca, ya, kemudian kursi dan lantai. Itu objek yang akan dibersihkan. Ya. Nah, untuk objek yang dibersihkan tentunya harus tahu bagaimana tekniknya nanti kita ke sana ya. Nah, kemudian ini alat pembersih utamanya apa? Nah, alat pembersih untuk pembersihan kaca kita menggunakan apa, Ajis? Alat ya, pembersih utamanya membersihkan kaca? Window wiper, Bu. Ya, window wiper. Kemudian alat untuk membersihkan meja. Sahnas. Damp Oke, cloth, Bu. Ya, Damp cloth. ya Damp dashboard ya. Nah, kemudian alat untuk membersihkan lantai. Tua, apa kira-kira? Ada mop sama floor broom, Bu. Broom, mop, dan yang paling harus ada juga double bucket ya untuk Double. melampung. Nah, kemudian alat pendukung yang digunakan tadi pakai hand glove ya, kemudian pakai floor sign ya supaya mencegah, mungkin kalau misalnya ada atap yang kotor kita bisa menggunakan alat pendukungnya adalah tangga ya, mungkin stick ya untuk membersihkan area langit-langit, itu juga sebagai alat pendukung. Kemudian bahan pembersih. Nah, bahan pembersih utama yang digunakan untuk proses pembersihan apa? Nah, kalau misalnya untuk kaca, bahan pembersihnya apa? Glass Pakai cleaner, Bu. R3, Bu. Apa? Glass cleaner. Glass cleaner, ya betul. Kemudian kalau untuk, nah kalau misalnya di ruangan itu ada barang-barang atau permukaan yang terbuat dari stainless, nah kita menggunakan apa? Stainless. Yo, apa? Siapa yang bisa? Nah, kemudian Metal kalau cleaner, untuk Bu. lantai, kita menggunakan Floor cleaner. ya floor Floor cleaner. cleaner. Stainless itu kan logam, jadi kita menggunakan metal polish. Ya, semua yang terbuat dari logam, kita apakah itu dari besi, kuningan dan sebagainya, kita menggunakan metal polish. Ya. Nah, setelah kalian mempersiapkan semua, kemudian harus dikomunikasikan. Ya, dikomunikasikan dengan siapa? Ya, yang pertama tentu dikomunikasikan dengan yang ada di ruangan itu atau yang bertugas di mana posisi dari apa yang harus dibersihkan ya. Pokoknya mungkin di lobi ya, dengan yang di lobi kita komunikasikan. Jadi supaya apa yang kita inginkan atau yang dimaksud itu bisa tersampaikan ya. Nah, ini untuk keamanan dan keselamatan harus diperhatikan juga. Tadi menggunakan floor sign dan sebagainya ya. Oke. Nah, sekarang teknik pembersihan. Ya, teknik pembersihan itu ada beberapa macam dasarnya. Yang pertama ada window cleaner atau mirror cleaner. Nah, ya, ini tentunya alatnya apa? Ya, alat yang digunakan tadi untuk window cleaner, dust WC ya, terus apa lagi? Dust cloth ya. Kemudian cleaning cloth ya untuk diletakkan di bawah ya.
kemudian ininya apa namanya, chemicalnya pakai glass cleaner, ya. Tekniknya ada 2 teknik, ada yang disemprotkan dulu chemicalnya, kemudian kita ratakan. Ada yang tekniknya membersihkannya ke bawah, ada yang membersihkannya seperti angka 8, ya. Kemudian yang kedua adalah dusting. Apa itu dusting? Itu membersihkan area permukaan, ya. Ada yang damp dusting, ada yang dry, ya. Dan ini adalah polishing. Itu teknik pembersihan polishing. Polish, memolis berarti dia mengkilatkan. Setelah di dusting, dikilatkan. Dengan apa? Chemical. Kalau terbuat dari kayu, tentunya pakai furniture polish, ya. Kalau terbuat dari metal, yaitu tadi metal polish, ya. Kemudian sweeping, menyapu, ya, menggunakan broom, dustpan, dan terakhir adalah mopping, ya. Mopping, mopping, ya, menggunakan chemicalnya floor cleaner, kemudian pakai mop, ya, dan pakai double bucket. Nah, bagaimana prosedur pembersihannya? Nah, ini kalau misalnya ini suatu gedung hotel, ya, kita lihat ada area lobby, ya. Kemudian ada area umum. Nah, di area yang termasuk di area lobby apa saja kira-kira? Area kering, ya. Termasuk lobby yang kering itu ada lobby, kemudian mungkin toilet, public toilet, ya. Kemudian lift mungkin atau tangga, ya. Nah, dan area umum, ya, dan kantor ini bisa apa namanya, ruang meeting, ya, ruang karyawan, kemudian kolam renang, ya, kemudian public area yang di luar ataupun yang di dalam. Itu adalah bagaimana proses pembersihan areanya, ya. Tentunya disesuaikan dengan tadi kondisinya, harus dilihat, diidentifikasi dulu. Ya, bagian-bagian mana yang harus dibersihkan. Artinya yang penting dari yang terjauh mendaki yang terdekat, prinsipnya, ya, dari atas ke bawah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan Randito. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup deh, Bu. Cukup. Jelas. Ya. Jelas, ya? Oke. Ya, Kalau Bu, jelas. begitu coba siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Silahkan. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, Aska mungkin. Materi kita belajar hari ini tentang apa? Saya boleh, Bu? Boleh, sana silahkan. Jadi hari ini kita belajar materi tentang housekeeping. Ya. Dan itu saya belajar mengenai standar SOP yang benar dalam membersihkan. Kemudian tadi kita mempelajari suatu kasus. Di situ saya jadi paham bagaimana cara membersihkan, mengatasi situasi dengan baik. Itu saja, Bu. Iya, bagus sekali, Sanas. Jadi kamu sudah mengetahui bagaimana prosedur kerja yang sebenarnya, ya. Tambahkan, Mas Wan, mau menambahkan kesimpulan hari ini? Ya, mungkin untuk pembersihannya kita perlu tahu dulu objek-objek yang dibersihkan dan jangan lupa untuk menggunakan pengaman seperti hand gloves, lalu ada masker juga. Seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali, Sanas, ya. Jadi untuk membersihkannya tidak sembarang, ya. Kita juga harus menjaga keselamatan diri kita sendiri, ya. Nah, itu tadi kesimpulan dari teman-teman kalian. Nah, sekarang siapa yang bisa ini kan refleksinya. Nah, refleksi yang sudah kalian peroleh pada hari ini, apa manfaatnya kamu belajar hari ini apa? Barangkali Randito, boleh refleksi manfaat kamu belajar hari ini apa sih? Masih unmute? Ya, Aulia, manfaatnya apa kamu belajar hari ini menurut kamu? Ya, mungkin Aska, refleksinya apa? Manfaatnya hari ini kita belajar? Menurut saya manfaatnya
kita jadi lebih tahu ya Bu ya, kalau misalnya bersihin area kayak gimana harus sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Terus jadi lebih tahu buat nanti praktek di lapangan kerjanya. Itu aja Bu. Iya, terima kasih Aska. Jadi menurut kamu dengan belajar hari ini kamu bisa mengetahui ya harus seperti apa bekerja, tidak sembarangan ya. Harus sesuai dengan prosedur. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu silahkan kamu buka link post testnya ya, yang sudah Ibu share, dikerjakan. Ya. Kemudian nanti LKPD yang tadi kamu kerjakan masukkan ke dalam Google Classroom, ya. Kemudian sekarang kerjakan soal post testnya. Oke, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan post test. Bagaimana sudah? Sudah dikerjakan? Ya, terima kasih kamu sudah mengerjakan post test. Nah, untuk minggu depan kamu sudah mulai PKL, ya. Jadi tolong saat mau PKL perhatikan betul tata tertib, ya, grooming, kemudian prosedur kerja yang akan kalian lakukan di sana. Ya, jadi bekerja tidak hanya bekerja, tetapi semua ada aturannya, ya. Sampai sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Tidak ada, Aziz? Ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, alhamdulillah materi kita telah selesai. Kemudian silahkan ditutup doa. Silahkan Aziz tutup doa penutup. Mari teman-teman kita berdoa dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Aziz atas pembacaan doanya, pimpinan doanya. Nah, selamat berjuang untuk menghadapi PKL. Bahkan ada beberapa teman kamu yang sudah interview ya. Semoga kalian semua dapat tempat yang baik dan tolong dimanfaatkan ilmu yang kalian peroleh di industri ya, karena itu sebagai bekal kalian. Oke, Bu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya, oke. Praktek pembelajaran saya hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih.